dengan hartanya, dengan anaknya, dengan amal solehnya seperti 3 bersaudara. Qala ahaduhum, di antara mereka berkata, ana ma'aka ma dunta hayya, aku akan bersamamu ketika kamu hidup di dunia. Fa idza mitta falasta minni wala ana minka, tapi ketika kamu mati, kamu bukan untukku dan aku bukan untukmu. Fadzalika malu, itulah harta. Hari ini almarhum hartanya, rumahnya tidak ikut serta, kendaraannya tidak menemaninya, emasnya mungkin juga berada di rumahnya, tidak menemaninya, kecuali harta yang dijadikan atau dijadikan perdagangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dijadikan sedekah, harta yang diinfakkan, maka itu akan menjadi amal soleh. Inilah nasihat yang pertama, bahwa harta itu akan memutuskan dari setiap Bani Adam ketika masuk ke liang lahat. Yang kedua, waqala akhar, ia berkata, ana ma'aka, aku akan bersamamu. Fa idza balahta ila qabrik, tapi ketika kamu masuk ke dalam kubur, falasta minni walastulak, aku bukan untukmu dan kamu bukan untukku. Fadzalika waladu, itulah anak-anaknya. Anak yang hari ini dibesarkan, dididik, tetapi ketika dia tidak mempelajari agama, maka anak ini hanya sekedar menguburkan. Setelah menguburkan, dia memutuskan diri. Ia tidak lagi mendoakan kedua orang tuanya. Saya berharap almarhum hari ini Pak Mulyadi meninggalkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Anak yang ketika orang tua masuk ke dalam kubur, ia menunggu satu, ketika nanti orang-orang akan meninggalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap hamba ketika sudah diletakkan di bumi, lalu para penziarah pergi pulang meninggalkannya, sesungguhnya dia mendengarkan langkah-langkah kaki kita. Maka bagi anak yang soleh, ketika orang tua sudah dikuburkan, orang-orang sudah meninggalkan, doakan. Karena malaikat mungkar nakir akan datang mempertanyai hal ihwalnya ketika hidup di dunia. Ketika anak soleh mendoakan daripada kedua orang tuanya, mudah-mudahan almarhum diberikan keteguhan sehingga dia bisa menjawab dari apa yang dipertanyakan oleh para malaikat. Tentu anak dalam hal ini ketika mendoakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak yang tidak menyekutukan Allah, anak yang tidak melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah. Ketika dia soleh, insya Allah doanya akan menembus arsinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak yang menangis karena kesedihannya ditinggal oleh orang tuanya lalu memohon kepada Allah, ya Allah, teguhkan orang tuaku ya Allah, yang hari ini akan ditanyai oleh malaikat, ya Allah, mampukan orang tuaku ya Allah, mampu menjawab daripada pertanyaan-pertanyaannya ya Allah. Insya Allah doa anak soleh ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Setiap Bani Adam ketika mati terputus dari segala hal kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak yang soleh. Anak yang soleh. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, saudaraku, waqala akhar, ana ma'aka hayyan wa wayyita, aku akan bersamamu ketika kamu mati maupun ketika kamu dalam keadaan hidup, yaitu amal soleh. Kita hari ini menjadi saksi ya Pak ya, menjadi saksi bahwa beliau Masya Allah di dalam sholatnya senantiasa berjamaah, senantiasa azan dikumandangkan dia hadir, ketika kajian-kajian beliau duduk ikut bermajelis. Mudah-mudahan itu semua sebagai wasilah Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Dan saya wasiat kepada anak-anaknya, teruskan daripada perjuangan beliau ketika beliau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan amal soleh beliau, sholat senantiasa berjamaah, kajian-kajian ikut serta di dalamnya. Karena doa anak yang soleh itu tentu ketika dia memahami konteks doa itu sendiri, bagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat buat kita semuanya. Ayo, hari ini kita semuanya pasti akan menyusul sebagaimana beliau. Tinggal kapan waktunya.
di mana tempatnya. Semuanya kita ini adalah calon mati yang tidak mungkin kita hidup selamanya. Ayo ini jadikan ibrah dan pelajaran buat diri kita. Perbanyak amal soleh sebagai bekal, karena perjalanan hari ini masuk sampai menuju kiamat baru akan dibangkitkan oleh Allah. Kapan berapa tahunnya kita nggak ada yang tahu. Ini perjalanan sesungguhnya, perjalanan yang membutuhkan bekal yang banyak. Amin amin ya robbal alamin. Ayo kita doakan almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya.